gimana puasanya? Masih kuat kan? Biar makin semangat, yuk ngabuburit seru ala si Bolang dari Maluku. Teman, berkunjung ke daerah timur Indonesia tak lengkap rasanya kalau tidak mencoba makanan yang satu ini. Papeda. Yap, makanan khas yang terbuat dari olahan sagu ini mempunyai tekstur yang unik, yaitu kenyal dan lengket seperti lem. Karena sifatnya yang lengket, kita membutuhkan alat dan cara khusus untuk mengambilnya, yaitu sepasang sumpit yang kami sebut dengan gata-gata. Uniknya, kita tidak boleh berhenti menggulung hingga papeda masuk ke dalam piring. Tenang, papeda ini tidak akan jatuh meski dibawa berlari jauh, asal kita tidak berhenti menggulungnya. Unik bukan? Siapa yang mau colo-colo? Teman, papeda memiliki cita rasa yang hambar. Biar makin nikmat, bisa dimakan dengan ikan dan siraman sambal colo-colo khas Pulau Buru. Ayo, semua siap dorong. Teman, makanan papeda berasal dari batang pohon rumbia atau pohon sagu ini. Tanaman sagu banyak sekali tumbuh di daerah timur Indonesia, termasuk di Pulau Buru ini. Meskipun masyarakat sudah banyak beralih ke beras, tapi warga desaku masih memanfaatkan sari batang pohon ini untuk makanan pokok. Giliran paman memotong dan membelah batang sagunya menjadi 2 bagian. Sekarang saatnya nani atau menokok sagu. Eits, jangan lupa cuci kaki supaya serat sagunya tidak kotor. Untuk mengambil serat sagu ini menggunakan alat khusus yang terbuat dari bambu. Batang sagu mempunyai tekstur berserat dan lunak. Bagian inilah yang mengandung banyak tepung sagu. Proses nani akan dilakukan sampai habis lapisan dalam batangnya. Parutan batang sagu ini belum bisa langsung dimasak, teman. Kita akan olah lagi untuk mengambil sari sagunya. Ayo cepat angkat sudah lah ketemu bawa ke goti. Kalau serat sagunya sudah banyak, ayo kita bawa ke goti. Teman, begini nih caranya biar makin semangat menjalankan ibadah puasa, yaitu selalu aktif bergerak dan rajin membantu orang tua. Ayo, dorong! Wah, mesti melihat harta karun ternyata. Ayo, siapkan kampaknya. Nah, ini dia harta karun yang kami cari. Ulat sagu. Ulat ini hidup di sisa batang sagu yang telah diolah dan membusuk setelah lebih dari 6 bulan ditebang. Ayo, bantu aku mengambil ulat sagunya. Kami punya cara unik untuk mengolahnya. Mau tahu? Sabar dulu ya, kita bantu paman memproses sagunya dulu.
Bolang, kenapa sih lama pas kali ini Bolang? Dari jalan itu banyak akar tadi. Babu, mari bantu dulu, Babu. Ayo cepat. Ayo. Sekarang saatnya bantu paman perasari sagunya. Prosesnya mudah sekali. Pertama, masukkan serat sagu ke dalam wadah saringan goti. Masuk air di dalam. Ayo cepat sudah Gusti. Kemudian siram serat sagu menggunakan air bersih. Terakhir, remas-remas serat sagu menggunakan tangan. Tujuannya supaya sari tepung yang ada di dalam serat sagu keluar. Teman, alat pemeras sagu ini namanya goti. Goti sederhana terbuat dari pelepah batang sagu yang disusun sedemikian rupa. Jaring kelambu berguna sebagai alat penyaring sari sagu supaya ampasnya tidak ikut masuk. Nah, proses pemerasan sari sagu membutuhkan air yang banyak. Jadi, kita harus membuat goti sedekat mungkin dengan sumber air bersih. Ayo, peras yang kuat. Sagu yang diperas warnanya akan menjadi keruh. Itu pertanda bahwa serat sagu mengandung banyak zat tepung. Setelah air perasan mulai jernih, kita harus membuang ampasnya dan mengganti dengan serat sagu yang baru. Setelah jadi, baru kita minta tolong bibi dan kakak untuk mengolah sagunya. Nah, kalau sudah selesai, kita tutup goti ini dan diamkan selama 2-4 hari untuk mengendapkan sari sagunya. Sagu yang telah mengendap selama 4 hari sudah siap diambil. Tapi pertama, buka dulu goti untuk mengeluarkan airnya. Air keluar. Jangan lupa siapkan tumangnya ya. Tumang ini merupakan tempat khusus menyimpan tepung sagu yang terbuat dari daun sagu. Sebelum digunakan, tumang harus dilapisi dengan ela atau ampas sagu supaya tepung sagu yang masih basah tidak merembes keluar. Dalam sekali panen akan mendapatkan hasil beberapa tumang. Cukuplah untuk makan 1 bulan. Nah, sagu yang kita dapat tadi akan diolah bibi dan kakak menjadi sagu uha. Sagu uha merupakan makanan khas Pulau Buru, terbuat dari tepung sagu, parutan kelapa, dan ulat sagu sebagai isiannya. Penasaran kan? Nah, pertama kita saring dulu tepung sagu yang baru diambil dari tumang. Tujuannya supaya sagu tidak menggumpal dan menghilangkan sisa-sisa ela yang mengendap bersama sari sagu. Sambil menunggu sagunya halus, kakak menyiapkan kelapa parut sebagai bahan campurannya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Ojan sedang membersihkan ulat sagu sebagai isian sagu uhanya. Semua bahan itu nanti akan kita bungkus menggunakan daun sagu. Selanjutnya, campurkan parutan kelapa ke dalam tepung sagu. Aduk-aduk kedua bahan sampai tercampur rata dan tidak menggumpal. Kalau sudah siap, saatnya membungkus sagu uha. Bersih nih kak. Selanjutnya, masukkan campuran tepung sagu dan parutan kelapa ke dalam wadah daun hingga merata. Kemudian tambahkan ulat sagu sebagai isiannya. Nah, ini dia bagian tersulitnya. Bungkus semua bahan dengan membelitkan sisa daun sagu secara melingkar. Pastikan bungkusan sagu uha rapat tanpa celah ya. Terakhir, ikat bungkusan menggunakan sisa lidi daun sagu. Yap, bara apinya sudah siap. Saatnya memanggang sagu uha. Setelah daun berubah warna menjadi kecoklatan, jangan lupa dibalik ya.
supaya sagu uhanya matang sempurna. Proses pemanggangan biasanya memakan waktu 30 menit hingga sagunya masak. Panas. Yeay, sudah matang. Nah itu. Sudah sih. Nice. Alhamdulillah. Kalau teman-teman di rumah suka, bisa buat menu berbuka puasa juga loh. Sagu sumber karbohidrat yang sehat loh. Karena makanan ini rendah kolesterol dan lemak. Selain itu, isian ulat sagu juga sumber protein yang sangat tinggi. Dari Pulau Buru, kita ke Morella ya. Masih di Maluku juga loh. Ayo, tarik, tarik. Semangat. Tarik sekuat tenaga teman, supaya kita bisa mengambil buah kelapa yang ada di belakang. Oh ya, teman di rumah, sekilas permainan ini mirip seperti tarik tambang. Sekarang bukan tambang yang kita tarik, tapi sarung. Siapa yang bisa mengambil dan memindahkan buah kelapa ke area permainan, dialah pemenangnya. Sedikit lagi teman, tahan. Aku ambil kelapanya satu persatu. Perlu kerja sama tim dalam permainan tarik sarung. Sementara aku mengambil kelapa, anggota tim yang lain harus stabil menahan tarikan dari tim lawan. Yes, kelapanya sudah kita ambil semua. Hore! Kita menang! Teman di rumah masih nunggu beduk maghrib. Daripada bengong, yuk teman, ikut aku mencari katang. Katang adalah sebutan untuk kepiting bagi masyarakat Morella. Biasanya kalau air sedang surut, kepiting pantai banyak yang keluar dari sarangnya untuk bermain. Kalau sudah terlihat, tinggal kita panas saja. Ya, lepas. Ayo cari lagi. Hei, kita dapat satu nih. Sini Lando, minta keranjangnya. Tuh, Haikal juga dapat. Harus bergegas, karena semakin siang, air laut semakin naik. Makin susah nanti kita mencari kepitingnya. Onyong juga dapat tuh. Simpan baik-baik di keranjang ya Lando, jangan sampai lepas. Bolang. Tadi kakak suruh Sepi cari Tomi Farmasa Gatang. Oh iya. Onyong baik ke beta. Ini dia yang kami cari, buah Tomi. Ayo Nyong, aku bantu gendong. Asal jangan terlalu lama ya gendongnya. Oh ya, ambil yang sudah berwarna merah tua ya Nyong. Teman di rumah jangan terkecoh. Walau warnanya merah menggoda, buah Tomi punya rasa yang super asam. Bukan untuk dimakan langsung. Biasanya masyarakat desaku menjadikan buah Tomi untuk tambahan bumbu masakan. Yuk, saatnya kita masak. Siapkan dulu air rebusannya. Oh iya, jangan lupa. Sebelumnya, kepiting sudah harus ditaburi garam ya. Tinggal rebus deh. Karena proses rebusnya cukup lama, jadi kita tinggal saja. Kita bantu siapkan bahan lainnya yuk. Ini bahan utamanya nih. Aku dan Kapita akan masak cinole. Cinole termasuk makanan khas orang Maluku. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa. Panaskan sagu di penggorengan ya, tapi tidak usah pakai minyak goreng. Kemudian tambahkan parutan kelapa tua, lalu aduk deh sampai matang. Kalau mau ditambahkan gula dan garam boleh juga, tergantung selera teman-teman saja. Sekarang kita lihat Haikal dan Kakak menyiapkan bumbu yuk. Ngomong-ngomong, kepiting rebusnya sudah matang tuh.
Nah, untuk bumbunya, siapkan bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Semua diulek sampai halus ya. Kalau sudah, kemudian siapkan tomi-tomi, lalu ulek deh. Supaya tidak terlalu asam, tambahkan gula pasir secukupnya teman. Sudah jadi semua nih, tinggal kita tumis. Ulekkan bumbu pertama ditumis sampai aromanya tercium. Kalau sudah, tambahkan ulekan tomi-tominya. Aduk sampai berubah warna. Tandanya sudah matang. Kalian di rumah juga ngiler melihatnya kan? Ayo kita ambil pelepah sagunya, Onyong. Sepertinya yang ini bagus. Yang diambil pelepah sagu yang sudah kering loh ya. Tandanya sudah mati. Berada di dalam kebun sagu seperti ini harus ekstra hati-hati. Karena di semua sisi banyak sekali duri. Kalau ceroboh bisa-bisa durinya kena kita. Hampir semua bagian pohon sagu ada durinya loh. Termasuk di pelepah yang akan kita ambil ini. Nah, sudah dapat. Ayo kita bersihkan daun-daunnya. Karena yang kita ambil hanya pelepahnya saja teman. Ayo Nyon, coba katong bikin deng. Hai kaleng, ipul. Oke tapi oi. Ayo kita kemon. Perhatikan langkahnya ya teman. Jangan asal melangkah. Saiful dan Haikal sudah menyiapkan perlengkapan lainnya. Cepat Lang, aku sudah dapat bulu nih. Ayo ini. Minta situ. Onyong. Onyong angkat paku kamar den batu ketemu paku ini. Iya bolong. Pakunya kita buat dari bambu teman. Kalau sudah siap lepas sagunya, tinggal kita rakit deh. Nah, bambu paku ini yang menjadi perekatnya. Pegang yang kuat ya Onyong, supaya posisinya tidak berubah. Bagian dasar koang sudah jadi. Tinggal siapkan pelepah untuk di bagian atasnya Haikal. Secara ukuran dan bentuknya lebih kecil. Jadi siapkan juga paku bambu yang lebih kecil ya Saiful. Saatnya kita rakit lagi bagian atasnya. Batang pelepah sagu yang sudah disiapkan disusun sedemikian rupa supaya bentuk koangnya keren. Pule, mari lah bantu katong bawa paku, mari lah katong paku Wang. Iya paku ini, mari. Yo, bikin apa? Nah, kalau yang Onyong pasang ini untuk bagian dasar tempat duduk pengemudinya nanti. Ini ibu. Gimana? Keren kan? Sudah jadi nih Saiful. Coba kamu naik deh. Wah, pas ukurannya dengan badan kamu. Pasti dapat saingan berat nih aku saat balapan nanti. Ayo katong pi bawa angka bantu juga. Don situ par mau balap ini. Oi, katong tuh baru, katong. Cepat. Ibu, jangan ke sana. Jangan ke sini. 1, 2, 3. Ayo kita balapan koang. Gimana teman? Seru kan? Ayo sini ikut main bareng aku. Garis akhirnya bukan di depan sana, tapi di sana ada pasangan bermain kita yang sudah menunggu. Bukan menunggu makan siang, tapi menunggu giliran untuk balapan koang. Mereka belum bisa mulai kalau belum kita sentuh. Semangat! Sedikit lagi nih. Ayo teman, saatnya kamu beraksi. Garis akhir balapan koang ini ada di tempat awal kita memulai permainan tadi. Siapa cepat tiba di garis akhir dan mengangkat tas bolang, dialah pemenangnya. Oh iya, koang jadi salah satu mainan khas anak-anak desa Morella loh. Koang sama seperti buah durian, ramainya musiman. Kalau tidak musim, susah menemukan koang. Kebetulan saat ini sedang musim bermain koang. Jadi hampir semua anak-anak desa Morella punya koang. Syarat bermain koang hanya satu teman, bisa berenang. Kalau tidak bisa berenang, jangan coba-coba loh ya. Wah, sepertinya Saiful yang tiba lebih dulu. Hebat kamu Pul,
Pasti berkat koang yang kita buatkan tadi tuh. Apa aku bilang? Kamu pasti menang. Siapa dulu membuat koangnya? Bisa bantu ya? Iya.